إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Pintu pertama atau pintu gerbang kebaikan untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat. Jadi setelah kita masuk ke dalam gerbang agama kita, yaitu Islam, pintu gerbangnya adalah berikrar membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pintu gerbang. Jadi ketika seseorang telah berikrar syahadatain ini disertai keyakinan yang benar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya, maka orang tersebut dikenal dengan muslim. Ya, orang yang masuk Islam kalau bahasa Indonesia. Muslim dalam arti bahasa Arabnya adalah orang yang berserah diri tunduk dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama nilainya adalah orang yang datang menyerahkan dirinya untuk tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslim. Kemudian apa saja tingkatan yang harus diraih oleh seorang agar supaya mencapai kesempurnaan dalam Islamnya? Ya, selalu saya katakan, sudah saya jelaskan sejak awal, langkah pertama adalah orang tersebut bertaubat kepada Allah. Sehingga taubat dalam segala bentuknya dari semua amal kita, ya, amal umat Islam, nilai pertama adalah at-taubah. Artinya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berserah diri kepada Allah Sang Maha Pencipta, kembali berserah diri kepada Allah yang Maha menentukan atas nasib seluruh makhluknya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya untuk mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya. Sehingga dari situlah semua lini ibadah dari sholat, puasa, zakat, dan haji, dan juga ibadah-ibadah yang lain, baik ayat maupun hadisnya, pertama mengarah kepada at-taubah, mengarah kepada ampunan. Kemudian bagaimana at-taubah ini? Mari kita lihat penjelasan para ulama. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah taubat dijelaskan qaulal ulama. Jadi para ahli ilmu berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib. Jadi kita bertaubat mohon ampun kepada Allah dari semua dosa, itu hukumnya wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tada'allaku bihaqqi adami. Jika dosa atau maksiat yang dilakukan hamba tersebut terjadi antara diri hamba dan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan manusia yang lain, ya. Jadi karena ada dosa langsung kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Untuk dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, falaha thalathatu surutin, maka bertaubat dengan dosa langsung kepada Allah, persyaratannya ada 3. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa kepada Allah,
syarat yang harus kita penuhi ada 3. Ahaduha, yang pertama, ayyaqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, kita memutus hubungan dengan maksiat itu. Contohnya maksiat kepada Allah, orang meninggalkan sholat. Jadi kalau mau bertaubat, pertama kita harus sholat dan tinggalkan kebiasaan tidak sholat. Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya yang kedua, makan makanan haram. Maka makanan haram kita tinggalkan, jangan balik lagi. Jadi syarat yang pertama, kita memutus hubungan antara kita dengan maksiat yang biasa kita lakukan. Wasani ayyandama ala fi'liha. Yang kedua, kita setelah sadar banyak dosa, kemudian semaksimal mungkin kita tidak ada hubungan lagi dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah kita menyesali dengan dosa-dosa. Kenapa kok umur yang limit, umur yang terbatas digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang bermaksiat kepada Allah ruginya berlipat-lipat. Yang pertama, rugi kesempatan, karena umur ini Allah ngasih kesempatan kepada kita. Kemudian, dan ini kesempatan ini tidak pernah balik lagi. Ya, karena ibu-ibu rata-rata ini sudah sepuh semua. Coba, bisa enggak kembali remaja, ibu? Oke, mungkin kulit dirawat, bisa remaja lagi kulitnya. Akan tetapi umur tidak pernah kembali. Kalau jatahnya 65 tidak akan menjadi 66. Jadi seperti doa panjang umur tidak akan nambah umur. Sehingga yang lebih tepat itu mohon kepada Allah barokah umur. Ibu-ibu yang kami hormati, yang ketiga, ayyazima alla ya'udu ilaiha abadan. Ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Kita harus mempunyai iktikad, mempunyai azam. Azam itu apa ya? Komitmen. Jadi orang bertobat itu harus punya komitmen untuk tidak kembali berbuat dosa yang sama selamanya. Nah, syarat ketiga ini, Bu, adalah syarat yang paling berat. Kita berhenti dari maksiat bisa, tapi tidak ngulangi lagi, itu yang paling sulit. Karena ya kita diberi keterbatasan oleh Allah, sehingga tidak banyak orang yang mampu menghindar berbuat dosa kembali dengan dosa yang sama dengan pada sebelumnya.